Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang UTS retorika yang berisi tentang tanya jawab. Tanya jawab akan saya mulai. 1. Apa yang dimaksud dengan MC? MC sebagai orang komunikasi MC dan menyampaikan urutan-urutan acara yang sedang berlangsung dan bertanggung jawab atas kesuksesan acara tersebut. 2. Sebutkan kriteria-kriteria MC. Kriteria MC yaitu: pertama, memiliki inteligensi tinggi; yang kedua, berpenampilan menarik dan simpatik; yang ketiga, memiliki jiwa pemimpin; yang keempat, komunikatif; yang kelima, memiliki naluri antisipasi; yang keenam, memiliki spontanitas yang baik; yang ketujuh, memiliki selera humor; yang kedelapan, berwawasan pengetahuan umum luas. 3. Sebutkan langkah-langkah dalam memandu acara. Langkah-langkah memandu acara terdapat 2 langkah. Yang pertama, persiapan. Di dalam persiapan ini, seorang pemandu acara menyusun kerangka acara atau rangka acara mulai dari pembukaan sampai penutupan. Yang kedua, menyusun konsep pemanduan acara yang berupa kalimat-kalimat, pantun-pantun, kata mutiara, jok-jok yang akan dilontarkan dalam memandu acara mulai dari pembukaan sampai acara tertutup. Jenis-jenis. 4. Apa yang dimaksud dengan khutbah? Khutbah secara istilah artinya berpidato. Sedangkan secara istilah khutbah adalah menyampaikan pesan-pesan atau nasihat keagamaan secara lisan di hadapan orang banyak. 5. Sebutkan jenis-jenis khutbah. Jenis-jenis khutbah terdapat 5 jenis, yaitu: pertama, khutbah Jumat, khutbah Hari Raya Idul Fitri dan Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah sholat istiqoh, dan khutbah ketika wukuf di Arafah. 6. Apa yang dimaksud khutbah Jumat? Khutbah Jumat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sholat Jumat. Dengan kata lain, sholat Jumat yang tidak dilaksanakan khutbah Jumat sebelumnya, maka sholat Jumat menjadi tidak sah. 7. Apa kegunaan lingkungan hidup sebagai alam sekitar? Lingkungan hidup dan alam sekitar di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah atau dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. 8. Apa yang dimaksud Islam sebagai agama fitrah? Islam sebagai agama fitrah adalah agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengantar, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. 9. Jelaskan penjelasan berdasarkan Munas Tajri ke-22 tahun 1995. Berdasarkan Munas Tajri ke-22 tahun 1995, ditetapkan bahwa karya seni hukumnya mubah atau bol selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad, kerusakan, bahaya, isyan, kedurhakaan, dan ba'id anillah, terjauhkan dari Allah. Apa yang dimaksud pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga cermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apa amal usaha Muhammadiyah? Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu dari usaha-usaha persyarikatan untuk mencapai atau maksud dan tujuan persyarikatan tersebut. 12. Siapa pemimpin amal usaha Muhammadiyah? Pemimpin amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian di bidang amal usaha tersebut. 13. Sebutkan tujuan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Tujuan terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan untuk keteladanan yang baik atau uswah hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 14. Sebutkan perilaku kehidupan pribadi warga Muhammadiyah. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak tahayul, bid'ah, khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Sebutkan perilaku warga Muhammadiyah dalam beribadah. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah Mahdiyah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafi atau ibadah sunnah.
sesuai dengan tuntutan Rasulullah, serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal salih yang tulus hingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. 16. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato dalam bahasa Latin disebut retorika atau public speaking, yaitu menyampaikan ide atau pesan secara lisan kepada halayak banyak atau di dalam forum. Menurut para ahli, komunikasi retorika adalah perpaduan antara ilmu dan seni dalam menyampaikan ide atau pesan secara lisan di hadapan halayak ramai. 17. Apa fungsi pidato? Fungsi pidato terdapat 4 macam, yaitu menyampaikan, mempengaruhi, mendidik, dan menghibur. 18. Sebutkan unsur-unsur pidato. Unsur-unsur pidato terdapat 4, yaitu pertama, penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan. 2. Pengetahuan terhadap latar belakang massa. 3. Kekuatan bahasa. 4. Pengetahuan terhadap psikologi massa. 19. Sebutkan landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pengembangan dan pemikiran-pemikiran formal atau baku yang berlaku dalam Muhammadiyah, seperti matan keyakinan hidup dan cita-cita hidup Muhammadiyah, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, hitata perjuangan, serta hasil-hasil keputusan majelis tajri. 20. Sebutkan sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat atau kriteria sebagai berikut. Pertama, mengandung hal-hal pokok atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. 2. Bersifat pengkayaan dalam arti memberi banyak hasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. 3. Aktual, yaitu memiliki keterkaitan dengan runutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. 4. Memberi arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. 5. Ideal, yakni dapat menjadi panduan untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. 6. Rabani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesalihan. 7. Taisir, yakni panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Terima kasih, inilah hasil presentasi saya dari tanya jawab untuk UTS Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.